Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa ya, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami supaya firman Tuhan yang kami dengar dapat kami mengerti. Berkati juga Lause Seliana yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik pernah lihat raja enggak? Kira-kira raja itu seperti apa sih? Ya, raja itu biasanya adalah orang yang tinggal di istana. Selain itu, biasanya seorang raja itu memiliki mahkota. Dan juga seorang raja memiliki kekayaan yang banyak. Nah, hari ini kita juga akan mendengarkan cerita tentang seorang raja. Adik-adik simak baik-baik ya. Pada masa Paskah tiba, Yerusalem dipenuhi dengan banyak orang. Saat Yesus dan murid-muridnya dekat ke Yerusalem, yaitu di Betfage, di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh kedua orang muridnya untuk pergi ke kampung di dekat situ. Yesus mengatakan bahwa di kampung itu mereka akan menemukan seekor keledai betina yang sedang diikat dan di dekatnya ada anaknya. Para murid menemukan keledai itu dan kemudian membawanya kepada Yesus. Yesus mengatakan bahwa hal ini terjadi supaya firman Tuhan digenapi yang berbunyi, "Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai." Yesus menunggangi atau menaiki keledai itu, dan para murid mengalasi dudukannya tersebut dengan pakaian mereka. Yesus menunggangi keledai itu ke Yerusalem. Banyak orang yang ingat akan mujizat yang pernah Yesus lakukan kepada mereka. Lalu, orang banyak itu juga menaruh pakaian mereka di jalan. Ada juga yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan, dan mereka juga menggunakan daun palem. Mereka melakukan semuanya itu untuk menghormati Yesus. Mereka berharap bahwa Yesus adalah Raja yang selama ini mereka tunggu-tunggu. Mereka bersorak-sorai dan kemudian mengatakan, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Adik-adik, kita sudah menyaksikan kisah tentang seorang raja. Siapa tadi nama rajanya? Nama rajanya adalah Yesus. Yesus adalah raja atas segala raja yang ada di muka bumi ini. Tapi Yesus berbeda dengan raja-raja yang ada di muka bumi ini. Biasanya seorang raja itu tinggalnya di istana. Tapi Yesus sejak lahirnya atau saat lahirnya, dia lahir di tempat yang sederhana, di tempat yang bernama palungan. Dan bahkan sampai besar pun Yesus itu tidak tinggal di istana. Artinya apa adik-adik? Artinya bahwa Yesus datang ke dalam dunia menjadi raja bukan untuk mencari kemewahan, bukan untuk mencari kekuasaan, bukan untuk dipuji-puji sama orang, tetapi Yesus datang ke dalam dunia untuk menunjukkan kasih-Nya kepada setiap manusia yang berdosa. Adik-adik, seorang raja itu biasanya ada yang baik, ada yang tidak baik. Seorang raja yang tidak baik biasanya menghukum rakyatnya yang nakal, yang tidak mau dengar apa kata rajanya. Nah, tapi Tuhan Yesus adalah raja yang sangat baik. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk
memberikan kasih dan kedamaian bagi semua orang. Kita ini adalah manusia yang berdosa loh adik-adik. Kita adalah orang yang harusnya dihukum akibat dosa-dosa kita. Tapi karena Yesus mengasihi kita, Yesus mau memberikan damai kepada kita, Yesus mati buat kita sehingga kita tidak kena hukuman dosa. Hukuman dosa kita telah ditanggung oleh Yesus. Adik-adik, kita adalah pengikut Yesus. Sebagai pengikut Yesus, kita juga harus melakukan apa yang Yesus lakukan, yaitu membawa damai. Apa sih artinya damai? Damai adalah suasana hati yang senang atau tenang. Kalau misalnya kita senang, orang lain pun bisa ikut senang loh adik-adik. Misalnya nih, adik-adik di rumah punya saudara nggak? Punya kakak atau punya adik? Lause juga punya saudara loh. Lause punya adik-adik. Tapi waktu masih kecil, Lause suka bertengkar nih dengan adik-adik karena rebutan mainan, rebutan nonton TV, atau rebutan makanan. Nah, waktu Lause bertengkar itu rasanya nggak enak banget. Hatinya rasanya ingin marah-marah. Kira-kira kalau marah-marah baik nggak adik-adik? Enggak kan ya? Nah, atau siapa yang di sini di rumah pernah marah-marah dengan mama dan papa karena keinginannya tidak dituruti? Nah, kalau adik-adik pernah marah-marah sama orang tua, sama adik, sama kakak, atau sama teman-teman di sekolah, sekarang adik-adik bisa meminta maaf kepada mereka. Itu adalah salah satu bentuk kita menjadi pembawa damai. Jika kita menjadi pembawa damai, maka Tuhan yang adalah Raja Damai akan ikut senang. Dan kita juga bisa memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi teman-teman kita, bagi keluarga kita, dan juga bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Oke adik-adik, cerita kita sampai di sini ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini bisa mendengarkan cerita firman Tuhan tentang pembawa damai. Kami bersyukur Tuhan boleh memberikan damai bagi kami dan kami mau menjadi pembawa damai bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan minggu kita pada minggu ini akan Lause kirimkan dalam bentuk gambar ya. Jadi adik-adik silahkan tunggu, oke? Dadah, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.